perbincangan terkait dengan gerakan sholat subuh berjamaah yang akan dilakukan oleh jajaran kepolisian. Kita sudah bergabung bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Azumardi Azra. Saya kembali ke Pak Argo, tadi Anda menjelaskan bahwa gerakan sholat subuh ini didasari atas semangat silaturahim antara pihak kepolisian dan juga warga untuk menjaga Kamtibmas. Apakah ini ada hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta yang dalam beberapa pekan terakhir suhu politiknya sangat panas, Pak Argo? Ya, makanya kami sampaikan bahwa dengan kegiatan yang politik panas ini kan kita kelola menjadi sejuk lah, gimana caranya di situ. Makanya kepolisian itu akan menampilkan peran Polri di dalam kebinekaan di Indonesia ini. Tentunya kita melatar belakangi ya adanya kemerdekaan Indonesia ini kan diraihnya tidak dengan seenaknya, tapi susah payah lah untuk menyatukan bangsa ini. NKRI ini kita rebut ya dengan nyawa, harta, benda dan segala macam di situ. Tentunya dengan adanya kemerdekaan direbut ini, kita akhirnya mengisi kemerdekaan ini ya, biar masyarakat adil dan makmur gitu, kemudian sejahtera. Tentunya kita juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi di situ. Bagaimana faktor-faktor itu kita buat, bagaimana biar negara ini aman ya di situ. Dan juga ada perkembangan globalisasi ya. Gimana kita mengisi dengan perkembangan globalisasi ini. Tentunya banyak sekali ya faktor-faktor. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia ini menghadapi globalisasi ini ya. Tentunya kita harus memahami, kita harus mengetahui dengan adanya globalisasi ini kita kelola untuk kemajuan untuk bangsa negara ini. Ya, kemudian dengan adanya tindakan-tindakan yang intoleransi yang saat ini ya. Ada beberapa yang sudah kita lihat bersama ini ya, tapi ini kita kelola. Intoleransi ini menjadi toleransi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan cita-cita pendiri negara ini ya. Tentunya salah satunya anggota ini yang beragama Muslim, nanti kita bisa melaksanakan kegiatan sholat subuh dengan warga di sekitar. Ini nanti para Kapolsek, para Kapospol, Pabrik Kamtibmas bisa dilanggar, disuro ya di situ. Selain itu juga kita akan ada revolusi mental di situ. Bagaimana biar kita sendiri mental yang kita punya itu akan menjadi lebih baik itu. Pak Argo, ada silaturahim, ada mengelola intoleransi menjadi toleransi, artinya nanti ada ceramah atau bagaimana teknisnya pihak kepolisian bisa aktif untuk bisa menjaga ketertiban masyarakat. Ada ceramah di situ oleh pihak kepolisian? Bukan ceramah ya, tetapi kita memberikan suatu himbauan ya, dalam himbauan sekitar 5 menit ya, himbauan tentang kebinekaan atau berkaitan dengan Kamtibmas gitu. Jadi semuanya biar masyarakat merasakan kenyamanan di dalam kegiatan bermasyarakat di situ. Jadi nanti sampai Kapolres pun sudah dilakukan, Kapolres pun menyampaikan ya. Semua jajaran tidak hanya subuh saja. Nanti sholat maghrib juga, kemudian nanti perlu sholat isya kan di situ semuanya di situ. Baik, kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain kita lakukan semuanya. Ya. Jadi tidak hanya sholat subuh saja, demikian Mbak. Baik, Pak Prof. Azra, Anda melihat ini kan upaya pihak kepolisian untuk menjaga Pilkada DKI Jakarta yang damai dengan gerakan sholat subuh, silaturahim antara masyarakat. Memangnya Pilkada DKI Jakarta ini sudah sangat genting, sudah sangat sepanas itu sampai akhirnya semua pihak turun tangan menjaga Pilkada DKI Jakarta dengan damai? Ya, kalau sampai pada titik gawat sih belum ya. Cuma kita melihat gejala-gejala yang kalau kita tidak antisipasi, maka kemudian Pilkada DKI ini bisa merusak situasi yang kondusif, bisa merusak stabilitas politik, tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Jadi oleh karena itu memang perlu langkah-langkah antisipatif ya. Dari berbagai pihak, termasuk khususnya adalah ke Polri yang memang bertanggung jawab untuk keamanan ya. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam pilkada, pastilah Polri yang diminta pertanggungjawabannya kan. Jadi saya kira inisiatif Polri mengirim anggotanya ke masjid pagi-pagi, saya kira ini inisiatif yang bagus, yang baiklah. Kita apresiasi inisiatif ini paling tidak dalam 2 hal. Pertama, saya kira ini bisa merupakan kesempatan yang baik bagi anggota-anggota Polri yang ditugaskan ke masjid tertentu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Jadi kalau tadi disebut oleh Pak Argo Yuwono, saya kira ini langkah yang penting dalam rangka menciptakan revolusi mental. Kita bisa mengatakan
polisi yang beriman dan bertakwa itu akan lebih disiplin, misalnya akan dalam tindakannya misalnya tidak sewenang-wenang, misalnya itu bisa Manfaatnya kita tidak hanya bagi masyarakat tapi juga pihak kepolisian. Ada yang menarik dinyatakan oleh Pak Argo tadi, Prof. Azra, soal mengelola intoleransi menjadi toleransi. Anda melihat dalam Pilkada DKI Jakarta kita beberapa waktu yang lalu ada spanduk-spanduk bernada provokatif yang dititipkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa yang Anda lihat dari hal-hal seperti itu? Ya, saya kira kalau anggota kepolisian ya, Polri kita ini diturunkan ke lingkungan masjid, ke lingkungan masyarakat, saya kira bagus. Karena dengan begitu polisi bisa melihat langsung itu spanduk-spanduk yang tidak toleran itu. Nah, kita kan kemarin diributkan dengan adanya spanduk-spanduk yang mengatakan masjid tertentu menolak mensolatkan jamaah yang sudah meninggal. Nah itu kan bentuk intoleransi, sesama muslim aja tidak toleran, apalagi sesama orang lain. Jadi oleh karena itu saya kira polisi yang turun ke masjid-masjid pada waktu subuh bisa sekaligus melihat kalau ada spanduk yang tidak pada tempatnya, ya mungkin bisa bekerja sama dengan Satpol PP agar diturunkan. Karena saya juga melihat masih ada spanduk-spanduk yang sesungguhnya nuansanya itu nuansa SARA. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu masih ada, itu tergantung. Saya kira, saya nggak tahu itu. Anda sangat melihat itu bernuansa sangat politis? Iya jelas, itu kaitannya dengan Pilkada DKI ya kan. Jadi saya kira ini kesempatan yang baik Pak Argo, para anggota ketika diturunkan diminta sekaligus untuk memantau. Kalau ada spanduk-spanduk. Nah yang ketiga juga selain spanduk, sering juga di masjid itu kan ceramah itu bebas. Dan ceramah bebas termasuk juga yang namanya kuliah subuh. Jadi habis sholat subuh itu biasanya ada kuliah subuh oleh ustadz-ustadz. Dan sering juga ya khutbah-khutbah itu atau ceramah-ceramah agama waktu subuh itu, kuliah subuh itu mengandung apa yang dalam surat edaran Kapolri Badrodin Haiti dulu itu mengandung ujaran kebencian. Ada provokasi, ada ujaran kebencian. Jadi saya kira kalau para anggota Polri hadir di situ kan bisa memantau dan kemudian bisa memberikan saran-saran yang baik kepada penceramah supaya ceramahnya agar menyejukkan, jangan bernada provokasi, jangan mengandung ujaran kebencian. Karena kita lihat beberapa waktu belakangan ini sudah ada gejala-gejala itu masjid menjadi pusat mobilisasi massa, mobilisasi politik partisan. Nah ini yang tidak kita hendaki. Jadi kita berharap para anggota Polri yang turun ini bisa menjaga kesucian masjid dari ujaran-ujaran kebencian dari penceramah-penceramah tertentu. Pak Argo, apakah ini gerakan sholat subuh berjamaah ini juga untuk membatasi mobilisasi warga dalam hal Pilkada DKI Jakarta seperti disebutkan oleh Prof. Azra? Ya tentunya selain itu juga kita juga anggota ini bisa belajar nanti seandainya bisa memberikan suatu ceramah agama di masjid maupun di langgar. Inilah suatu kelebihan nanti petugas kepolisian seandainya bisa melakukan seperti itu. Dan juga kan di kepolisian juga nanti ada lomba-lomba untuk ceramah agama juga ada. Nanti kita manfaatkan situasi seperti ini biar anggota lebih rajin, lebih menghafal sehingga tahulah apa yang nanti kita lakukan setelah revolusi mental ini tercapai atau intinya kita biar revolusi mental ini pelan-pelan anggota polisi semuanya bisa merevolusi sehingga apa yang disampaikan Profesor tadi Polri menjadi lebih baik. Demikian. Prof. Azra tadi mengharap bahwa pihak kepolisian juga mengimbau bisa bukan untuk mengatur apa yang diceritakan dalam ceramah, tapi mengimbau mengajak juga agar menjaga kesejukan dan juga kedamaian dalam hal ini ceramah agama menjelang Pilkada DKI Jakarta itu juga akan dilakukan secara menyejukkan. Ya, akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak mengintervensi pidato atau ceramah, tapi apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini? Pak Argo? Ya tentunya kita sesuai dengan undang. Halo? Silakan Pak Argo. Ya, jadi dengan adanya ini peran polisi ya sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian ya nomor 2 tahun 2002 kita akan melakukan ada pelayanan, pengayoman kan perlindungan terhadap masyarakat. Yang kedua kita juga sebagai fasilitator, kita juga sebagai dinamisator kan jadi seperti itu. Jadi kita berbaur dengan masyarakat. Nanti kita akan pengen tahu apa yang dimau oleh masyarakat saya mengerti.
Karena kita juga kalau kita lihat posisi polisi dengan masyarakat, itu ada 3 posisi, Pak. Jadi kadang-kadang kita itu sejajar ya, kita komunikasi, kita diskusi. Kira-kira apa sih yang harus didiskusikan berkaitan dengan keamanan di lingkungan mereka masing-masing. Dan yang kedua, kita kadang-kadang mendengarkan keluhan. Kita di bawah, polisi di bawah, masyarakat di atas. Kita mendengar keluhan masyarakat, apa yang ada di keluhan di masyarakat berkaitan dengan keamanan di situ. Dan yang ketiga, kadang-kadang posisi polisi di atas ya, memberikan himbauan maupun memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sehingga kita sama-sama nanti menjadi baik dan kita berupaya bagaimana situasi ya di Jakarta ini terutama khususnya itu dapat berjalan dengan damai dan lancar demikian. Pak Argo, akan dimulai kapan gerakan sholat subuh berjamaah ini dan sampai kapan? Apakah cuma sampai pada gelaran Pilkada DKI Jakarta saja? Ini sudah kita lakukan, Mbak. Sudah kita lakukan, kemarin sudah ada dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bekasi, semuanya sudah. Jadi kalau bisa semuanya anggota masuk semuanya ke masjid seluruh DKI Jakarta ini, demikian Mbak itu. Baik, terima kasih Pak Argo. Terakhir kepada Prof. Azra. Prof, ini kan tadi disebutkan ada intoleransi, ada juga SARA yang sepertinya berjalan seiring dengan Pilkada DKI Jakarta yang lumayan tegang dan panas ini. Apa yang bisa Anda imbau kepada masyarakat untuk menjaga semua tetap sejuk, semua tetap damai? Ya, saya kira khususnya di kalangan kaum muslimin, janganlah dijadikan pilkada ini untuk kemudian saling membenci, saling memusuhi, apalagi kemudian saling menghukum, misalnya yang melanggar kewajiban syar'i, misalnya mensolatkan jenazah yang sudah meninggal hanya karena pertikaian perbedaan sikap politik, kemudian meninggalkan kewajiban keagamaan. Jadi saya kira pilkada ini kan sifatnya temporer, ya. Jadi kalaupun hasil dari pilkada itu juga paling 5 tahun. Nah, kita mengharapkan Indonesia ini, Jakarta ini dan Indonesia secara keseluruhan jangan cuma 5 tahun, tapi kita harapkan berabad-abad ke masa depan. Jadi oleh karena itu saya kira khususnya kaum muslimin yang merupakan mayoritas baik di DKI maupun juga di kebanyakan provinsi di Indonesia, bahkan secara keseluruhan di Indonesia, maka harus menjaga kedamaian, ketenangan. Sebab kalau kaum musliminnya berantem, apalagi kemudian juga ikut membawa-bawa kelompok yang lain, kemudian dimusuhi dan lain sebagainya, ini nggak baik untuk masa depan Jakarta dan masa depan Indonesia. Masyarakat, dan juga pemerintah serta pihak kepolisian untuk menjaga kesejukan ini. Terima kasih Prof. Azumardi Azra dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono telah bergabung di Kompas.